Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada pemirsa TVRI yang kami sayangi dimanapun berada. Tentu satu hal pesan kami yang istimewa. Kalau selidik boleh selidik, tentu pula jangan berdiri di pinggir channel. Katanya, kalau kita mau siaran yang dapat mendidik, jangan robah channel TVRI. Tentu satu hal kebahagiaan kita bersama pada hari ini. Biasa dalam bingkai Markombur kita berbicara kali ini satu hal yang luar biasa, yaitu ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Ini luar biasa, artinya kenapa? Secara eskalasi setiap ada hari-hari besar keagamaan, hari-hari besar yang menyangkut tentang katakanlah hal-hal yang luar biasa, hari kebesaran, tetap ada perubahan, ada hal-hal yang luar biasa terhadap bahan pokok. Tentu di dalam hal ini saya tidak sendiri. Kami akan TikTok dan berbicara apa adanya. Saya ditemani oleh rekan saya, kalau kata orang jauh berjalan ke padang sedimpuan, jangan ditangkap burung gelati. Ini adalah teman saya seorang perempuan. Udahlah perempuan, orangnya cantik. Siapa dia? Tidak lain bukan adikku, Nur Hasana. Silakan Adinda. Terima kasih Bang Munir. Iya, Dan iya, tentunya iya, kita iya. masih setia ya menemani Iya. Bang Munir dari Awas. awal sampai akhir acara Awas Markombur. setia, jangan sembarangan ucapkan. Baik pemirsa, dan tentunya topik kita ini sangat luar biasa ya. Saya ulangi kembali tentang ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang Natal dan Tahun Baru. Betul, betul. Dan untuk pemirsa mungkin yang penasaran juga pengen tanya-tanya nanti kepada narasumber, boleh banget hubungin kita di 0811-6100-386. Baik Bang Munir, langsung saja kita perkenalkan Boleh. siapa juru Tentu. bicara kita ya kan, ahli. Tentu Nah, hal ini luar biasa karena kenapa? Kata orang Markombur itu boleh cerita apa aja. Nggak Tapi usah ragu. sesuai konteks, Bang Munir. Iya betul. Apapun persoalannya boleh sampaikan. Tapi hari ini tajuk kita masalah harga pangan. Iya, ini Bahan kayaknya pokok. ibu-ibu Nah, udah pada nonton nih. Bang Bukan Munir. masalah ibu-ibu aja. Jadi siapa aja? Bapak-bapak Bapak juga. juga. Karena kenapa bapak-bapak juga pusing. Kalau ibu-ibu encubet, di itu sini dia. Jadi itulah dia. Kita bersama yaitu ahlinya. Jadi kita silakan masyarakat bertanya. Kita hadirkan ahlinya. Jadi tidak semua. Karena bertanya pada bukan ahlinya bisa nanti Hoax. bukan hoax saja. Jadi Salah pemahaman. Nah, itu Banyak yang dia. salah pemahaman sekarang. Jadi harus kita Di sini hindari, ya. hadir bersama kita yaitu Bapak Yosi Sukmono. Ini merupakan sekretaris di Perindak SDM Sumatera Utara. Selamat datang Abang Dan. Terima kasih sudah diundang kemarin. Kemudian ada lagi yaitu ini luar biasa, Wakil Pimpinan Kantor Wilayah Bulog Sumatera Utara. Siapa dia ini yang mengelola tentang 9 bahan pokok ini? Yaitu ya. Abang Maruli Abrahamsah. Ini luar biasa. Selamat datang, Ini Bang bukan Maruli. tanggung ini. Kalau klimis, batang klimis, hitamnya manggis, rasanya manis. Cakep. Kalau sudah abang kita pakai jenggot dan kumis, apa tambah tuh? ganteng dan tambah manis. Oke, Iya, ini gimana dia. Bangnya sih? Iya, banyak hal yang mau kita tanyakan, terutama dalam persiapan Natura ataupun Natal dan Tahun Baru. Nataru bukan Natura ya. Bang Munir kayaknya mau liburan ya akhir asal tahun. jangan ditambah L nanti jadi natural ya kan. Jadi Nataru artinya singkatan daripada Natal dan Tahun Baru. Tentu perlu ada persiapan bagi pemerintah, khususnya pemerintah Sumatera Utara, pemerintah Republik Indonesia untuk menghadapi yang jelasnya udah pasti ada peningkatan permintaan terhadap katakanlah kebutuhan sembako, gula, tepung, Benar. bahkan hal beras, minyak goreng dan 9 bahan sebagainya. 9 bahan pokok ini. Tentu kita perlu bertanya kepada pihak Bulog, kan ini urusannya. Ini kita pengen tahu ya kan gimana kondisinya Iya, sekarang ini sejauh seperti mana, apa? sejauh mana dan persediaannya bagaimana Bapak? Ini dia. Wah, langsung ke saya dulu ya. Iya Bukan harus ke Pak Yosi ya. karena baru nanti pemerintahnya gimana konteksnya. Oh, oke. Ya, jadi kalau di kami ya bisa disampaikan ya apa ya? Yang jelas persediaan di kami itu sangat-sangat banyak, sangat cukup. Terutama beras ya, minyak goreng, gula gitu cukup banyak.
beras itu di gudang seluruh wilayah Sumatera Utara itu kurang lebih hampir 20.000, hampir 20.000 ton lah tersedia di seluruh Sumatera Utara gitu. Dan itu belum yang proses pemasukan juga gitu kan, masih ada yang proses. Di pelabuhan juga sudah masih proses itu, jadi setiap hari itu semakin bertambah. Ini luar biasa, artinya kita ingatkan juga kepada masyarakat Sumatera Utara dimanapun kita berada, nggak usah takut. Artinya jangan menjadi ras membeli bahan sembako nanti berlebihan sehingga terjadi hal-hal yang bisa mempengaruhi harga. Santai aja, belilah sesuai kebutuhan. Karena kenapa? Dengan kita beli sesuai kebutuhan maka harga tetap stabil. Betul. Iya. Jadi apa yang menjadi kebutuhan itu yang diprioritaskan. Iya, jadi nggak usah galau nanti belum apa-apa borong minyak goreng, macam mau jualan sendiri, terakhir macam Panik mau buka grosir ya kan. Tentu kita tanyakan juga kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, terutama kepada Abang Dah dari Disperindak, dalam kapasitas ini tentu untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya kenaikan harga yang setiap tahun asal sudah mau hari-hari besar terjadi lonjakan. Ini gimana pemerintah Provinsi Sumatera Utara? Artinya kepada Deperindak ya Pak? Iya, baik, terima kasih Pak Munir ya. Iya. Kami selaku pemerintah daerah tentu bersama-sama provinsi, kabupaten, kota senantiasa berkoordinasi ya, memastikan harga itu berada pada kisaran yang stabil. Kerjasama dengan Bulog juga senantiasa dilakukan dan kami juga berterima kasih nih ya, Bulog selalu mensuplai, dan kepada masyarakat memang tidak perlu khawatir. Sejauh ini stok dan persiapan kita menghadapi Nataru itu dalam kondisi yang cukup ya, jadi tidak perlu ada panik buying atau sehingga itu malah menimbulkan gangguan terhadap harga-harga yang ada di masyarakat. Ya, kami juga selalu bersama-sama dengan pemerintah kabupaten kota dengan kewenangan masing-masing melakukan operasi pasar ataupun pasar murah. Dan untuk mengontrol harga bersama-sama juga dengan pihak aparat penegak hukum melalui Satgas Pangan dengan Polda, dengan kawan-kawan di Bulog juga dengan Bank Indonesia supaya harga ini dalam posisi yang terkendali. Memang secara karakteristik biasanya menghadapi momen-momen seperti Nataru ataupun Lebaran, harga itu cenderung naik dan itu dalam bisnis dianggap sesuatu yang wajar. Sehingga bagaimana kita mengantisipasi supaya itu tetap stabil dan terkendali. Mungkin itu. Ya. Jadi kepada masyarakat Sumatera Utara, artinya satu jaminan dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Sumatera Utara, jangan takut. Stok dan persediaan untuk 9 bahan pokok persiapan Natal dan Tahun Baru sudah disiapkan secara positif. Ya tentu pemerintah dalam kebijakannya juga membuka yang namanya operasi pasar di kelurahan-kelurahan, kan begitu, di kecamatan-kecamatan. Ini luar biasa. Tentu satu semangat ini menjadikan satu aura, kita tidak perlu panik, tidak perlu pusing. Karena kepanikan kita membuat harga bisa melambung tinggi. Kepanikan kita bisa membuat semuanya jadi galau. Benar. Kan gitu. Terjadi hal-hal yang spekulan, jadi orang lain pun bersiap-siap untuk artinya mengambil posisi, jadi posisi yang untuk tidak yang merugikan masyarakat sendiri. Begitu. Ini terkait nih ya, untuk ketersediaannya kita bisa katakan sudah cukup dan memadai. Iya. Nah biasanya nih juga ibu-ibu nih menunggu nih momen yang paling ditunggu-tunggu itu adalah pasar murah nih Pak. Kira-kira nih untuk menjelang Natal dan Tahun Baru ini ada nggak diadakan pasar murah di Provinsi Sumatera Utara dari Disperindak sendiri? Iya, bahkan kami sejak September itu di lingkungan kantor Disperindak Provinsi tiap Jumat Sabtu kita lakukan ya. Ada beras ya, itu juga suplai dari Bulog, itu ada minyak goreng dari mitra-mitra pelaku usaha. Kebetulan Sumatera Utara ini kan penghasil pabrik minyak goreng lah. Betul. Ya. Masa di negeri sendiri kita kekurangan harusnya tidak terjadi gitu. Sehingga dengan mitra-mitra pelaku usaha itu rutin kita lakukan. Dan
Ya mungkin nanti makin menjelang intensitas ya pelaksanaan Natal dan Tahun Baru ini, kami berharap juga kepada pemerintah kabupaten kota secara konsisten ya dan intensif melakukan pasar murah ya ataupun juga kegiatan-kegiatan yang sebetulnya membantu akses harga terhadap masyarakat ya. Kita juga lakukan di beberapa kabupaten. Kalau sejak Januari itu ada mungkin lebih dari 50 titik ya tersebar di 20 kabupaten kota sudah untuk di diagendakan Sumatera berarti. Utara. Baik. Sudah diagendakan dan sudah dilaksanakan. Mungkin nanti tinggal beberapa kali saja sampai dengan menjelang nanti Nataru gitu. Iya. Untuk informasi lebih jelas mengenai pasar murah dan titik di mana saja itu masyarakat bisa mendapatkan di mana kira-kira Pak? Iya itu secara umum dilakukan ya. Saya ambil contoh misalnya kalau pemerintah provinsi kita lakukan di kantor Disperindak dan juga melalui Dinas Ketahanan Pangan dan TPH itu ada juga toko tani kami di situ. Lalu melalui pemerintah kabupaten atau Pemko Medan yang tampaknya memang cukup intens ya sampai level kelurahan juga dia tiap hari keliling juga mobil melalui PD Pasar ya itu mitra juga betul. dengan Bulog ya. Iya. Masih jalan terus. Mudah-mudahan ini membantu tadi itu ya, membantu menstabilkan harga dan memastikan juga memberi rasa aman karena stok itu berarti ada. Kecuali nggak ada barang yang mau dijual, nah itu mungkin agak was-was. Tapi mudah-mudahan lah sampai sejauh ini kita bisa kendalikan itu. Ya, Baik, artinya luar biasa. terus terang aja, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota tetap bersinergik, ditambah lagi dukungan daripada pihak Bulog Iya, yang jadi menambah ya, double Pak. menyiapkan persediaan Dan atau pelaku logistik usaha juga. untuk Pelaku usaha ya di Ada dalam yang minyak goreng, Dan ada yang gula. pelaku usaha termasuk UMKM ini sangat Betul. membantu. Jadi satu hal kebiasaan ya macam pemerintah Kota Medan sendiri dia mengawalinya dari awal-awal Desember sudah start dalam gebyar pekan pasar murah. Ini luar biasa. Tiap lapangan yang ada di kecamatan dia lakukan secara roadshow. Bahkan dalam saat ini telah dilakukan di kelurahan-kelurahan. Nah, Baik, dia pasar ini murah. tentunya mempermudah masyarakat ya untuk bisa lebih Bukan mempermudah juga, tapi sangat membantu Benar, dalam sisi harga. Ini luar biasa. Jadi alhamdulillah luar biasa di hari yang berbahagia ini. Tentu di dalam menjelang Natal dan Tahun Baru ini semoga semua masyarakat tidak perlu galau, tetap stabil, tetap menjalankan ibadah, tetap merayakan artinya Tahun Baru kebesaran agamanya dalam keadaan pas. Jadi artinya pas itu positif, aman, dan strategi. Jadi Iya. kita buat pas ya kan, positif, aman, dan strategi. Strategis, Karena ya. kenapa? Kalau nggak positif, dua tak aman, macam mana mau Macam-mana, strategi? benar. Ya itu dia. Iya. Jadi alhamdulillah ini kebiasaan. Artinya bagi kita mulai kita budayakan, tidak usah kita bikin ras ataupun banyak ataupun sebagainya sehingga membuat harga melonjak tinggi. Bersama kita berbahagia. Tentu hal-hal lagi di dalam kapasitas ini, sebagaimana dibilang tadi oleh Abang Da dari Bulog, ya kita terus terang aja, barang sudah pasti ada, stok udah pasti ada. Nah, tinggal mensuplai logistik ini bagaimana? Apakah sesuai dengan kebutuhan kabupaten kota yang membutuhkannya atau dengan STIM? Tapi jangan dijawab dulu Bang. Oke. Kita konsepnya artinya kalau kata ditahan orang dulu, ditahan dulu ya. Kita Kalau spill biar duduk, pemirsa udah tetap nggak di tahan stay pengen ngejawab ya di udah TVRI. sabar-sabar. Artinya duduk di para-para, jangan diambil Oke. sebatang timun. Cakep. Boleh kita sama-sama berbicara. Kita dengarkan dulu musik sambil minum. Iya, Nah, silakan. itu dia. Mantap. Ya, selamat sore kembali. Bertemu tetap bersama TVRI Sumatera Utara dalam tajuk Markombur. Tetap tema kita, kesetiaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang Nataru. Tentu sebagaimana kami tanyakan tadi, tentang logistik kabupaten kota, gimana mengantisipasinya gitu. Ini dia perlu kita, atau memang berdasarkan statistik yang sudah ada selama ini, atau mungkin ada perubahan-perubahan, kan mungkin begitu kebutuhannya gitu. Ini langsung ditujukan kepada Kepala Bulog, iya. mewakili Kepala Bulog. Oke, Iya, silakan Bang Da, Pak silakan. Maruli. Ya, terima kasih kesempatannya.
tadi kan seperti Pak Yosi sampaikan juga, kita rajin bekerja sama dengan Pemda, Pemko, Dinas Ketahanan Pangan untuk menggelar pasar murah kan. Ya, jadi bisa disampaikan juga sampai saat ini mungkin walaupun tidak terhitung berapa gitu ya, kita sudah secara pastinya, tapi saya perkirakan kami bekerja sama dengan pihak-pihak itu seluruh wilayah Sumatera Utara tuh bisa hampir dalam 2 hari atau selang 2 hari atau 3 hari itu pasti selalu ada pasar murah di pelosok itu. Sampai tadi kan kelurahan pun juga kita menggelar pasar murah sampai di situ. Nah, artinya kita mendistribusikan dengan pasar murah itu pasti sudah sangat sering, dan yang sampai saat ini dan kita juga rutin salurkan itu ya pastinya melalui mitra-mitra pengecer SPHP kita. Bisa dibilang memang sekarang untuk mendekati Nataru ini kita lagi gencar-gencarnya juga gitu, meningkatkan penyaluran beras SPHP atau operasi pasar itu. Ya kalau bisa dalam sehari itu kita targetkan sekitar hampir 800 ton seluruh wilayah. Dengan inisiatif kita berusaha salurkan, kita berusaha jual ke masyarakat luas sebesar itu melalui berbagai saluran lah. Dan selain mitra pengecer SPHP, kita pun juga ada menyalurkan beras dan kebutuhan pangan pokok itu juga melalui ada program di kami yang dinamakan Rumah Pangan Kita, RPK gitu. Nah, ya itu kita gelontorkan juga lewat RPK kita, kurang lebih sudah yang terdaftar di kami sih udah hampir 1000-an, tapi yang rutin menyalurkan bahan-bahan pokok yang dijual tuh ada hampir sekitar 400-an lah gitu, seluruh Sumatera Utara. Gitu. Jadi berbagai macam channel itu ya itulah usaha-usaha kami untuk membantu memenuhi kebutuhan, dan terutama juga gimana caranya harga ini biar tetap stabil apalagi menghadapi Nataru. Ya, alhamdulillah ini satu hal yang luar biasa melalui kelompok-kelompok tadi RPK tadi ya, Rumah Pangan kita. Ini luar biasa. Artinya itulah semangatnya Bulog bersama pemerintah Provinsi Sumatera Utara secara sinergik berkolaborasi. Tentu bagaimana kalau misalnya berdagang buka online gitu ya, boleh nggak ya? Kita Jadi kita langsung tanyakan ya. Iya. Artinya misalnya jual 9 bahan pokok di bawah harga dasar, artinya dengan online. Bebas ongkos kirim, misalnya bisa nggak kira-kira terrealisasi teraplikasi ya, itu dia. Silakan Pak Yosi. Iya, silakan saja kalau memang bisa berakses seperti itu ya. Kita buka seluas-luasnya. Tentu memang kan namanya berbisnis ya kan pasti ada hitung-hitungannya. Ada kalau kita cermati ya sekarang selain yang jualan konvensional di pasar, lalu yang di retail modern, lalu sekarang zamannya online ada pengaturan secara hukum legalnya sendiri ya. Dan bahkan beberapa pengaturan SPAP juga sebenarnya tidak boleh ya. Iya, sekarang kita hentikan sementara. Karena mengantisipasi stok tadi itu. Karena orang pasti kan takutnya harga itu malah liar di toko-toko itu. Nah, jadi kalau tadi harapannya bisakah harga murah? Mudah-mudahan bisa. Tapi ternyata instrumen-instrumen tadi, mau dia di toko-toko retail ya, baik retail modern ataupun tradisional ataupun di online itu, harga itu ternyata bukan hanya pengen murah, tapi justru menimbulkan banyak variasi harga di situ. Betul. Ya, orang jadi kemudian mengambil margin. Kalau dapatnya A nanti A+, nanti makin jauh makin A+3, A+5 makin mahal, dan ini harga makin tidak terkontrol. Nah, inilah tugas kami di pemerintah dengan Satgas Pangan, dengan Bulog juga memastikan sebetulnya harga yang nyampe ke masyarakat itu adalah harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Ya, untuk beberapa
bahan pokok itu ya, walaupun perlu energi ekstra juga untuk memastikan bahwa harga itu bisa pada level yang ditentukan tadi. Baik, terkait yang sudah dikatakan ya mengenai dari ketersediaan dari bahan pokok itu sudah dikatakan cukup di tahun ini. Nah, terkait dari faktor-faktor yang bisa mengalami ketersediaan ini tidak mencukupin, kita kan pengen tahu ya untuk menghindarin ya. Itu apa aja Pak selain dari momen-momen Idul Fitri ya, Hari Raya kemudian Nataru, kira-kira di lapangan ada faktor apa lagi? Iya, salah satu yang tahun ini agak dominan mengganggu produksi itu sebetulnya secara keseluruhan ya di Indonesia itu dan mungkin juga di dunia adalah El Nino ya. El Nino ya. Jadi para produsen dunia juga menjaga produksi masing-masing itu yang terjadi. Nah, di Indonesia untuk kasus El Nino ini ya alhamdulillahnya mungkin dampaknya mungkin tidak terlalu fatal untuk di Sumatera Utara karena dari catatan statistik pertanian kita menunjukkan kalau produksi padi gabah kita itu dalam level yang bagus gitu, masih ada surplus. Tapi di Jawa dan di beberapa tempat lain di Indonesia itu sangat terganggu memang dengan adanya El Nino itu. Bendungannya juga kering, jadi suplai air untuk kebutuhan itu juga berkurang. Ya tentu dalam konteks keindonesiaan harus ada yang saling mensuplai ini kan antar daerah, kemudian juga entah dari mana lah pemerintah juga mengupayakan supaya pangan di Indonesia ini tetap terjaga. Nah, kemudian yang mempengaruhi yang kedua juga masalah distribusi nih, logistik tadi. Begitu ada gangguan logistik, transportasi misalnya, maka harga ini juga bisa bergejolak. Mungkin yang sering kita alami di sini harga hortikultura ya, tanah cabai terutama yang kita hasilkan dari tanah karo. Begitu ada gangguan di sana, entah longsor, entah hujan yang seperti apa, 2-3 hari aja tidak tersuplai dengan baik ke Medan, harga itu langsung naik bisa 2-3 kali lipat. Nah, tetapi ini memang fluktuatif yang terjadi dan sudah bisa kita terka ketika terjadi perbaikan di transportasi logistik, maka harga akan kembali membaik begitu. Dan memang yang menjadi tantangan kita bersama itu adalah memastikan tadi stok dan kesediaan itu tetap ada, tetap terakses gitu. Nah, ini yang alhamdulillah lah sampai sekarang masih bisa kita jaga gitu. Alhamdulillah, artinya kalau kata orang bilang kalau dipatok batang dipatok jangan letak di atas kikir katanya. Kalau soal stok jangan khawatir. Soal stok semuanya kita tidak boleh khawatir. Artinya itu dia kan. Kenapa kalau khawatir kita kalau juga cuman ada hal tadi masalah harga stok oke. Ada kadang-kadang di saat-saat menjelang hari besar itu masalah masa barang tadi daluarsanya. Kadang-kadang kan ada yang nakal masa juga berlaku nih. Ya, masa berlaku. Betul. Kadang-kadang retail besar kita nggak menuduh A, B, C, D retail. Mencoba untuk menyusupkan ini supaya ini tetap terjual laku daripada menjadi stok, pada kan gitu. Atau katakanlah BS istilahnya. Ini gimana pihak Diperindak? Iya benar, betul sekali. Bang Maruli, jadi kami ini di Disperindak, mungkin juga kawan-kawan di kabupaten kota punya namanya tim fungsional gitu ya, fungsional perdagangan yang melakukan kegiatan-kegiatan pengawasan di Sidak provinsi. ke lokasi ya? Iya betul. Kami juga punya UPT Perlindungan Konsumen sendiri ya. Jadi kawan-kawan kemarin sejak awal bulan Desember sudah intensitasnya makin bertambah untuk mengawasi tadi. Selain soal harga juga soal expire date tadi itu ya. Dan kami memang menemukan itu di beberapa titik ya. Tentu kami lakukan dengan pendekatan-pendekatan yang persuasif lah dulu untuk kepada para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap itu. Ya, tentu ketika itu tidak jalan ya pasti ada tindakan lebih keras yang bisa kita lakukan. Tapi kami berharap kepada semua pelaku usaha untuk sama-sama kita bersikap profesional ya. Ada yang memang bermain di bisnis ya lakukanlah dengan baik. Kami juga laksanakan tugas dengan baik sehingga masyarakat ini juga bisa merasakan dampaknya ya. Kalau ada masyarakat juga menemukan hal seperti itu juga silakan dilaporkan ya kepada Disperindak. Ya, kami juga tadi punya UPT Perlindungan Konsumen yang bisa merespon hal-hal seperti itu. Alhamdulillah, artinya itulah saya hanya memesankan, bukan memperingati, maaf ya, memesankan
kepada pemilik retail, artinya marilah kita sama-sama menjaga. Artinya kalau memang barang udah tidak layak untuk dijual sesuai tanggal SPK-nya, maka jangan lakukan penjualan. Silakan itu disimpanlah. Artinya kalau perlu dimusnahkan, silakan dengan cara masing-masing. Kalau memang bisa diretur kepada hal yang baik, itu lebih bagus kan begitu. Lebih bagus, ya. Artinya kenapa? Anda ingin keuntungan tapi jangan merugikan masyarakat lain. Itu harapan kita bersama sehingga masyarakat tidak merasa takut, tidak. Dan akreditas Anda di dalam memperdagangkan suatu tetap terjamin dan menjadi akreditas terbaik bagi retail Anda sendiri. Itu dia luar biasa. Luar biasa ya Bang Rian. Nurasana, kita kan banyak nanya ini. Iya. Cuman kita dari tadi nggak ada masyarakat yang Benar banget. berinteraktif dengan Jadi kita. kita pengen mengundang nih kepada masyarakat. Iya. Tadi kita sudah berbincang ya lebih kurang membahas seputar ketersediaan bahan pokok yang ada di Sumatera Utara menjelang dari Natal dan Tahun Baru. Betul. Nih yang pengen tanya-tanya boleh banget nih kepada narasumber kita, ada Pak Yosi dan juga Pak Maruli ya. Boleh hubungin kita di 081161000386. Rasana ulangin kembali, boleh hubungin kita di 081161000386. Pemirsa boleh tanya apa saja sesuai konteks tema kita pada Betul. hari ini tentunya ya Bang Munir ya. Ya artinya kenapa? Lebih bagus kita bertanya daripada kita gagal nanti. Benar. Artinya kenapa? Jadi bingung-bingung sendiri kan di rumah. Lebih bagus nanya daripada kita menimbulkan gosip Mana tahu yang tidak nanya, tepat. Pak harga di tempat saya kok naik gitu kan, di tempat Kades ini kok murah gitu. Ini ada apa Pak? Gitu. Artinya, Pak tempat kami nggak pernah ada operasi pasar. Sekali-sekali ke tempat main kami ke lah Pak. tempat kami boleh. ya kan? Ini ada sekretaris Kalau memang layak Disperindak ya kan Sumut. bisa kita lakukan kan Benar, gitu. itu ada tindakan nggak dari Disperindak Boleh, sendiri? boleh. Kita malah senang kalau ada elemen masyarakat yang memang Iya, betul. apa ya, Menawarkan menyampaikan ya, ya. Iya. Jadi Karena kita kan bukan jualan, Iya, pemerintah itu kan menghadirkan, Menghadirkan, barang itu dekat dengan masyarakat dengan harga yang tadi, yang wajar ya, terjangkau. dapat bersaing dengan harga pasar artinya tidak mempengaruhi juga, tidak merugikan pihak pasar dalam kita melakukan dagang. betul. Itu dia. Simbiosis mutualisme Iya, ya. itu dia. Benar. Inilah suatu kebahagiaan bagi kita bersama, pemerintah tetap mengantisipasi ini. Jadi kepada masyarakatnya satu lagi kita ingatkan, nggak bosan-bosannya, jangan galau. Bahan tetap ada, Bulog udah siapkan. Baik, luar biasa. Itu dia. Jangan galau ya. Iya. Kadang-kadang kan gini mau ngadepi awak takut bukan masalah harga yang galau. Apa tuh? Masalah kantong yang Nah, jadi galau. itu Nah, dia, ini yang ini jadi kacau ya kan. Kan betul ya. Oh, ada yang mau bikin kue mungkin. Ada pula lagi dengan acara kondisi pesta demokrasi ini dinantikannya pula serangan fajar dari mana boleh ya kan? Nah, itu tak boleh. Iya. Artinya itu melanggar undang-undang. Mana tahu ada yang begitu, Pak. Segera Artinya laporkan. silakan tolak aja. Kalaupun Bapak nggak mau melaporkan, tolaklah, nggak usah diterima. Kan itu artinya biar netral semuanya kan gitu. Pemerintah juga mengantisipasi itu, terutama KPU juga mengantisipasi itu. Semuanya berjalan dengan baik, itu dia. Ada yang mau ditanya lagi Nurasana? Benar. Ini saya juga mau nanyakan kepada Pak Marulin. Iya. Kalau kita melihat ya kan Pak, kondisi dari Bulog itu sendiri, tadi kan faktor-faktor yang sudah dibicarakan Pak Yosi tadi sudah di lapangan itu ada El Nino dan lain sebagainya. Kalau dari Bulog sendiri nih, ada nggak sih program terdekat yang ingin dilakukan kepada masyarakat itu sendiri? Program ya menurut kami sih, kami setiap hari melakukan program yang melibatkan masyarakat ya. Tadi kan sudah disampaikan ya pasar murah, kita menjual SPHP dengan mitra-mitra pengecer ataupun RPK dan tidak lupa juga yang sekarang masih berjalan itu kan ada program bantuan pangan ya. Iya, iya. Kalau untuk di Sumatera Utara ini kita berikan kepada sekitar 9.000 KPM itu akan menerima 10 kilo per keluarga. 10 kilo beras? 10 kilo beras per keluarga. Oke. Nah, itu kita sudah salurkan dan sampai saat ini untuk per alokasi bulan Desember ini pun juga
ya hampir selesai lah. Untuk kriteria mendapatkan bantuan 10 kilo per keluarga itu gimana tuh caranya? Itu memang kita kan dapat daftarnya dari Badan Pangan Nasional ya Pak, gitu. Memang itu sudah ada kriterianya, sudah ada datanya dan kita tinggal salurkan. Dan kalau tidak salah kan kalau lihat di TV-TV lain atau di media lain, Pak Presiden sekarang juga sedang rajin berkunjung ke daerah-daerah untuk secara simbolis menyerahkan bantuan pangan itu. Dan menurut beliau ke depan minimal mungkin 3 atau 4 bulan sampai Maret ini sudah dipastikan juga program ini akan terus berjalan gitu. Continue ya? Akan lebih continue dan ya pastinya ini kan bertujuan juga untuk membantu masyarakat bagaimana caranya harga tetap stabil di tengah-tengah tadi kondisi yang disampaikan ya, yang mungkin saat ini kemarin kita sedang agak kesusahan pasokan yang terdampak El Nino dan lain-lain ya. Kita pastikan ya pemerintah hadir melalui Bulog, melalui Badan Pangan Nasional untuk menyediakan apabila ada kebutuhan atau kekurangan mengenai bahan pangan pokok itu gitu. Kira-kira tantangan terbesarnya dalam menjalankan program ini ada nggak, Pak? Ya, yang jelas Oke. ini kan kita salurkan ke daerah-daerah yang sangat terpencil ya. Bisa dibayangkan kalau 3T ya? Iya, 3T itu. 3T itu kan contoh kalau di Sumatera Utara ya di Nias gitu kan. Ya. Kita tahu sendiri medannya seperti apa. Itu kami banyak tuh video-videonya bagaimana kita waktu kita menyalurkannya itu melewati medan-medan yang sampai kepada kita memastikan barang itu untuk sampai tangan masyarakat yang sesuai membutuhkan itu tadi gitu. Ya itu sih salah satu tantangan terberat kami itu. Ya? Iya. Gitu. Ya memang gitu. Artinya kenapa? Sesuatu pekerjaan itu harus penuh tantangan. Contoh ya, barang tak rusak sampai ke tempat penerima dalam keadaan baik, penerimanya senang, Iya. dia merasa berbahagia, merasa Iya. terbantu betul. Betul. Tentu kriteria-kriteria itu mungkin juga ya ini kita coba-coba tebak-tebak. Artinya mungkin termasuk juga data terpadu Kementerian Sosial atau Ya, DTKS itu. tadi. Iya, Betul. itu salah Betul. satunya ya. Itu dia. Baiklah, banyak hal yang mau kita tanyakan, banyak juga yang mau kita bicarakan. Tentu kita nantikan juga pemirsa Benar. untuk menanya kepada kita. Tapi yang sambil, jelas, sambil kita menunggu, kita kayaknya ngopi-ngopi lagi. enak oh kayaknya ngopi-ngopi, nih. bukan ngopi aja. Jadi apa tuh? Aha. Adik-adik kita pemusik ini harus iya. kita Ada yang mau lewat juga standby-kan. ya? Silakan. Silakan. Ini dia luar biasa. Ya, selamat sore. Tetap bersama kami TVRI Sumatera Utara dalam Satu Bingkai Markomur. Tema kita tetap seperti yang tadi, yaitu masalah harga bahan pokok menjelang Nataru. Yang jelasnya kami juga mengajak pemirsa di rumah untuk kita berdialog interaktif. Jangan ragu untuk bertanya, tanya aja. Yaitu ke 0811 atau 0811 6100 386. Ini dia luar biasa. Di dalam kapasitas ini juga kepada pemirsa di rumah, artinya kami ingatkan, silakan Anda berbelanja, silakan Anda memenuhi kebutuhan pokok Anda. Carilah tempat-tempat yang betul-betul harganya terjangkau oleh keuangan kita. Jangan paksakan. Artinya kalau kata orang jangan lebih besar pasak daripada tiang, sehingga membuat kita sakit sendiri, istilahnya kan. Jangan pula nanti apa. Pemerintah saat ini baik di tingkat kelurahan khususnya Medan telah mempersiapkan yang namanya pasar murah. Mengantisipasi Natal dan Tahun Baru, silakan datang ke kelurahan. Tentu tidak ribet-ribet kok. Hanya menunjukkan KTP, nggak usah bawa kakak, udah bisa Cuman pembeliannya punya batasan. Artinya ini hari setiap harinya masyarakat boleh membeli dalam kebutuhan yang pas. Kalau besoknya tidak membeli lagi silakan. Artinya kenapa? Biar sama-sama belanjalah masyarakat, jadi sama-sama juga
dapat kebutuhan untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Itu Baik, dia. benar itu Bang Munir. Jadi himbauan kepada masyarakat ya udah bisa nih dimulai dari sekarang terhadap diri sendiri terlebih dahulu Iya, ya kan. betul. Nah, baru-baru menghimbau kepada yang lain gitu, kepada teman terdekat, saudara ataupun masyarakat yang ada di sekitar. Ini sangat penting ya. Jangan sampai panic buying itu terjadi ya. Itu yang akan mengganggu harga di pasar nantinya. Begitu ya Pak Yosi Tapi ya. perlu juga kita ingatkan kepada masyarakat. Kepada masyarakat setiap membeli sesuatu di retail atau pada katakanlah loker-loker besar, istilahku loker-loker besar. Kalau ada menemukan katakanlah barang yang sudah daluarsa, silakan teliti tanggal expirednya. Kalau bisa menemui nanti, silakan laporkan ke Deperindak. Akan diambil katakanlah persuasif untuk penyelesaian masalahnya, artinya agar barang itu tidak berkelanjutan dijual. Artinya apakah boleh caranya menyita barang itu, lokalisir barang itu untuk sementara waktu, itu teknik daripada pihak Deperindak yang melakukannya. Hanya sekedar informasi masyarakat sangat dibutuhkan. Begitu ya Pak? Ini saya penasaran Betul, juga betul. tindakan seperti apa yang diberikan oleh Desperindak terhadap pelaku UMKM yang tetap menjual ketika itu expired. Oh, resiko terburuknya pasti ditutup. Ditutup ya. Resiko terburuknya ditutup. Tapi tentu langkah akhir itu kita lalui dengan proses-proses yang persuasif ataupun pembinaan juga ya. Nah, bisa saja hal itu dilakukan secara bisa saja tidak sengaja karena barangnya banyak ya. Bisa juga disengaja, tapi walaupun ini ya tadi ya tetap ada pembinaan yang kita lakukan ya. Dan juga kalau administrasi pasti ya surat menyurat, surat teguran ketika ditemukan. Dan tim kami secara berkala memang melakukan pengawasan terhadap hal seperti itu. Itu dia. Artinya pemerintah tetap mengantisipasi, tidak memvonis langsung, memberikan SP 1, 2, 3, tapi Betul. kalau tetap Kartu dilanggar kuning ya dulu berarti ya kan? ada unsur kan, ada unsur yang udah diperingati. Iya, alhamdulillah. Nah, demikianlah. Kemudian kepada pihak Bulog, artinya kepada Abang Dah Maruli, Pak Maruli, tentu di dalam mengantisipasi ini, artinya pemerintah, Bulog sendiri saat ini kan tidak pada satu titik logistiknya. Iya, betul. Berbagai ragam lokasi-lokasi Betul, katakan. Tapi betul. banyak di Medan ya, artinya gudang-gudangnya full setnya di Medan kalau nggak salah. Iya, paling banyak di Medan. Kita stoknya di Medan paling banyak. Tapi kita punya 8 cabang seluruh Sumatera Utara. Ya artinya di cabang-cabang lain pun tersedia gitu, Pak. Iya. Karena saya akan bertanya ini masalah apa bilang? Belakangan ini kan keluarga besar kita juga masyarakat yang saya yakin di sana adalah masyarakat mayoritas umat Nasrani atau Kristen yang akan melaksanakan Natal dan Tahun Baru juga, yaitu di Humbas yang baru ketimpa musibah. Ini Benar, bagaimana banjir bandang antisipasinya, ya. antisipasinya untuk kebutuhan mereka dalam mendapatkan kebutuhan 9 bahan. bahan pokok tadi ini. Iya. Baik. Kalau di sana itu cakupan wilayah cabang Pematang Siantar, Pak. Itu dia. Gitu. Kami representasinya Bulog Kanwil Sumut itu ada namanya cabang Pematang Siantar. Nah itu yang salah satu yang akan juga ya cakupan daerah ininya lah, wilayah kerjanya lah. Kita pastikan juga pasar murah, tadi agen-agen atau kita mengecer atau menjual SPHP itu juga akan menyentuh ke sana. Nah, dan mungkin ini juga sekaligus himbauan sih Pak, tidak hanya terkait misalnya membahas gitu ya. Di kami itu kita pun juga sebetulnya rajin menawarkan ke pemerintah-pemerintah daerah untuk memiliki cadangan beras atau cadangan pangan pemerintah daerah yang disingkat CPPD gitu. Nah dari 33 kota kabupaten ini memang belum semuanya di Sumatera Utara itu yang memiliki gitu. Nah ini memang kebijakan masing-masing pemerintah daerah untuk memang tidak hanya ke kami sebetulnya, secara ketentuan bisa juga melalui BUMD setempat, tapi setidaknya kan jika ada apa-apa nih di daerah tersebut, ya pemerintah daerah sudah punya
cadangan Stok apa ya, tersendiri stok ya, yang iya, pasti iya, gitu, iya, yang mereka iya, benar-benar miliki gitu. Di kami itu baru sekitar 11 sampai 15 pemerintah daerah yang sudah punya cadangan beras pemerintah gitu. Artinya di dalam hal ini kan luar biasa. Kenapa? Kebahagiaan kita. Ternyata kita nggak perlu khawatir. Selain daripada Bulog, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota juga harus dapat mengantisipasi hal Iya, itu. betul. Tapi tetap berkoordinasi kepada pemerintah provinsi dan juga nanti akan dikoordinasikan pemerintah provinsi kepada Bulog sendiri sebagai penyedia logistik pangan yang ada di Benar Sumatera sekali. Utara. Nah, Bang Munir nggak terasa nih waktu kita Ya. ya kan, udah ngobrol-ngobrol nyantai gini ya kan. Tapi kita sebelum closing pengen dengar nih pesan dan himbauan ya Pak Maruli dan juga Pak Yosi kepada masyarakat terkhusus untuk ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok jelang Nataru ini kepada masyarakat. Silakan. Sebagai closing statement lah ini kan Iya, gitu. silakan ke Pak Yosi terlebih dahulu. Baik. Ya, dalam menyambut Nataru dan juga sebetulnya menghadapi momen-momen ini ya yang selalu betul. rutin pasti kita hadapin tiap Ya. tahun. Kami tentu menghimbau untuk para pelaku usaha untuk bekerja dan bersikap secara profesional. Kami dari pemerintah juga akan melakukan hal yang sama, melakukan hal-hal yang profesional, dan pada masyarakat jadi konsumen yang cerdas dan bijak. Jadi Pada konsumen Pak yang Maruli. bijak ya. Ya, kalau Silakan. dari kami sih apa ya, terkait tadi yang disampaikan pertama, jadi masyarakat tidak perlu khawatir, stok kami banyak, aman, terutama beras tadi sudah disampaikan, dan dalam proses pun juga kita sedang bongkar di pelabuhan tuh juga sampai awal tahun depan kita pastikan ada sekitar tambahan lagi 40.000 ton beras. Minyak goreng kami banyak, gula kami banyak. Jadi pertama untuk masyarakat tidak perlu cemas. Kedua mungkin pelaku-pelaku usaha apalagi yang namakanlah spekulan atau gimana. Iya, betul, betul. Ya saya rasa dengan adanya stok kami yang sangat-sangat cukup ini, janganlah mempermainkan harga lah gitu juga. Mungkin Ya. itu aja sih. Terima kasih. Alhamdulillah kepada masyarakat juga kami ingatkan, bila Anda menemukan sesuatu kejanggalan di dalam pengadaan logistik, apakah itu penimbun dan sebagainya, jangan ragu-ragu untuk melaporkannya. Tentu akan diadakan tindakan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para pengusaha, katakanlah pada para spekulan-spekulan. Kita harus bersinergi, bekerja sama masyarakat, pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan juga logistik kita tetap terjamin. Tentu ini adalah keberagaman kita. Tiada kata yang paling indah kalau belah, katakan belah, jangan dibelah sebatang jati. Cakep. Berpisah, kita hari ini berpisah. Tapi jangan sekali-sekali berpisah dalam hati. Iya. Baik. Saya Haji Munir Nasution. Dan saya Nur Hasana pamit undur diri pemirsa. Terima kasih atas perhatian Anda yang sudah menonton Markompur dari awal hingga detik ini. Untuk itu, sampai bertemu di acara Markompur selanjutnya.